Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muringkak Channel. Cerita apa yang akan diceritakan kali ini? Silahkan subrek terlebih dahulu dan toel tombol loncengnya. Oke, cerita kali ini menceritakan tentang manusia yang dicintai hantu atau jin perempuan. Kejadiannya kalau nggak salah ya sekitar tahun 2003 di daerah Jawa Barat. Sebut saja namanya Ali. Dan si Ali ini ya terlahir dari keluarga yang serba kekurangan. Pasca setahun setelah lulus sekolah, si Ali belum juga punya pekerjaan tetap, ya hanya nunggu disuruh-suruh oleh tetangga gitu kan, serabutan kerjanya. Dan pada suatu hari si Rudi, teman sekolahnya si Ali dulu, datang berkunjung ke rumah si Ali. Assalamualaikum, kata si Rudi itu kan sambil mengetuk pintu. Dari dalam si Ali pun menjawab, Waalaikumsalam, kata si Ali sambil membuka pintu. Rud, apa kabar? Gimana, sehat? Alhamdulillah, Li. Ya udah, ayo masuk Rud. Ada apa, Rud? Tuh enggak nih main kesini, kata si Ali. Jadi gini, Li, kamu udah kerja belum? Kata si Rudi. Belum, Rud. Nah, kebetulan kalau gitu kita ngelamar yuk bareng-bareng ke sourcing, ngelamar jadi security, mumpung lagi buka lowongan besar-besaran katanya, siapa tahu aja kita keterima, kata si Rudi. Oh, boleh tuh, kata si Ali. Terus kapan kita ngelamar? Lusa aja kita ngelamarnya, biar besok kita siapin dulu tuh syarat-syarat surat lamarannya, kata si Rudi itu kan, kata si Ali. Nah, singkat kata, mereka berdua melamar dan keterima di outsourcing tersebut. Lalu mulailah mereka bekerja sebagai security atau satpam gitu kan. Dan kebetulan dua-duanya ditempatkan atau ditugaskan di tempat yang sama sebagai satpam pabrik yang sudah bangkrut. Ya, dengan kata lain, mereka menjaga pabrik kosong. Ya, walaupun di hati mereka kurang srek gitu kan, karena harus jaga gedung kosong. Tapi ya mau gimana lagi, mau nggak mau ya suka nggak suka, tetap harus mereka terima. Tahu sendiri kan di negeri kita gitu kan, dari dulu sampai sekarang susahnya cari kerja itu. Nah, hari ke hari, minggu ke minggu, mereka jalani apa yang sudah jadi tugas mereka. Dan tidak terasa sudah hampir 1 bulan lebih mereka bertugas di sana. Dan pada suatu malam, kira-kira sekitar pukul 11-an lah, sedang asik-asiknya mereka ngobrol di pos satpam gitu kan, sambil ngopi-ngopi gitu. Tiba-tiba terdengarlah suara gerbang seperti digedor gitu kan. Serontaklah mereka berdua kaget gitu kan. Bayangkan aja, lagi asik-asiknya ngobrol sambil ngopi, sementara untuk suasana di situ juga lokasinya ya sangat sepi kan. Tiba-tiba gerbang ada yang ngegedor. Siapa tuh, Rud? Ya mana aku tahu, kata si Rudi kan. Ya udah yuk kita lihat bareng-bareng. Ya udah ayo, kata si Ali. Nah, berjalanlah mereka berdua kan dari arah pos menuju ke pintu gerbang. Dan sesampainya di depan gerbang, si Ali mengintip dulu tuh dari celah gerbang, dan terlihat samar-samar atau remang-remang gitu kan di balik celah pintu gerbang itu. Dan ternyata terlihat di luar itu ya, seperti sosok wanita. Lalu si Ali pun ambil keputusan gitu kan untuk membuka pintu gerbang, karena yang dilihatnya hanya seorang perempuan gitu kan.
Gimana Li, aman? Aman Rod, cuma cewek kan. Dan begitu gerbang dibuka, melongo lah mereka berdua melihat wanita itu. Hok cai lah, malhok bari ngacai kata orang Sunda mah, karena kecantikannya betul-betul sangat memikat si Ali dan si Rudi. Mulai dari parasnya, kulitnya yang putih, tinggi semampai, wah udahlah bikin ngiler pokoknya. Nah, lalu si Ali mulai memberanikan diri kan, bertanya, ya Mbak, mohon maaf, ada yang bisa saya bantu? Kata si Ali itu kan. Dan dibarengi dengan senyumannya yang manis, si wanita itu pun mulai menjawab, Bapak-bapak ini satpam baru ya? Perkenalkan, nama saya Mary, pemilik pabrik ini. Kagetlah mereka, karena wanita tersebut adalah bos pabrik yang mereka jaga. Oh, maaf Bu, saya nggak tahu kalau ibu pemilik pabrik, kata si Ali gitu kan, si Rudi. Ya nggak apa-apa Pak, kata si Bu Mary ini kan. Ya udah Bu, silakan masuk Bu. Nah, setelah masuk, si Bu Mary pun mulai menatap si Ali gitu kan, dan langsung ngajak si Ali, yuk Pak Ali katanya, temenin saya ngecek ruangan kantor. Ayo Bu, sama saya aja. Tiba-tiba, nah suara itu keluar dari mulut si Rudi, langsung nyerobot menawarkan diri. Maklum lah, si Rudi ini ya memang agak mata keranjang gitu kan, nggak bisa lihat cewek cantik, langsung lah dia ileran. Nah, setibanya di depan pintu kantor, begitu pintu dibuka dan saklar lampu dinyalakan, begitu nyala, disitulah si Rudi mulai merasa ada keanehan. Ya karena apa? Karena ruangan yang selama ini tertutup ternyata sangat rapi dan bersih. Nggak ada sedikit pun debu yang menempel di ruangan tersebut. Malah sesekali tercium wangi-wangian bunga seperti bunga melati. Padahal ya selama si Ali dan si Rudi itu jaga, di situ nggak pernah ada seorang pun yang masuk ke area pabrik tersebut, apalagi untuk membersihkan ruang kantor gitu kan. Dari mulai pertama mereka masuk kerja sampai saat itu nggak ada yang masuk selain mereka berdua gitu. Nah, tidak lama kemudian, selang 15 menitan lah, si Bu Mary dan si Rudi ini ya kembali lagi ke depan gitu kan, nyamperin ke pos. Dan si Bu Mary ya pesan pada si Ali dan si Rudi, bapak-bapak katanya, mulai besok akan ada 2 orang yang bekerja buat membersihkan area kantor katanya, namanya Bu Isah dan Mang Ara. Oh iya Bu, siap, kata si Ali dan si Rudi ya kan tentunya. Lalu si Bu Mary itu pamit setelah berpesan seperti itu dan memberikan 1 buah amplop. Ini buat bapak-bapak, bagi 2 aja ya. Oh iya Bu, makasih banyak. Nah, lalu setelah si Bu Mary itu pulang, si Rudi menceritakan gitu kan tentang masalah kantor yang barusan dilihatnya. Li, aneh bener itu kantor, padahal nggak pernah ada yang bersihin, tapi ruangannya di dalam itu bersih dan rapi, malah wangi, seperti ada yang ngurus saja katanya. Ya mungkin karena tertutup gorden katanya, jadi tetap bersih, kata si Ali kan. Nah, terus selanjutnya mungkin ya udahlah, kata si Rudi, nggak usah dibahas kembali lah, mungkin memang seperti itu katanya. Dan si Rudi pun langsung membuka amplop yang dikasih gitu kan oleh si Bu Mary tadi, dan isinya ternyata di dalam amplop itu uang sekitar 2 jutaan lah.
senang bukan main lah mereka dapat uang dari bos yang jumlahnya ya lumayan cukup besar pada saat waktu itu, apalagi di tahun 2003 itu kan UMR-nya ya masih di bawah 300 ribuan kan, sementara ini dikasih bonus tiba-tiba gitu kan buat 1 juta. Bisa beli motor tuh dengan jumlah uang tersebut mungkin pada saat itu. Nih Li, katanya kita bagi 2, kamu 1 juta aku 1 juta, kata si Rudi kan sambil membagikan uang tersebut. Nah, di besok paginya datanglah 2 orang yang katanya membersihkan kantor tersebut seperti yang sudah diamanatkan Bu Mary semalam. Katanya bakal ada yang datang, dan ternyata benar ada yang datang. Selamat pagi Pak, katanya, saya minta izin mau masuk, mau membersihkan kantor, kata si laki-laki gitu kan. Yang datang itu kebetulan laki-laki dan perempuan. Nah, maaf sebentar, katanya, ini Mang Ara sama Bu Isa bukan, kata si Ali itu kan bertanya. Iya betul Pak, katanya, saya Ara dan ini istri saya Isah, katanya. Nah, ternyata mereka suami istri gitu kan, si Mang Ara dengan si Bu Isa ini. Lalu si Mang Ara juga ya balik bertanya gitu kan, bapak-bapak ini satpam baru ya, kata si Mang Ara. Iya betul Pak, kata si Ali. Kok Bapak tahu? Ya kebetulan, katanya, saya udah lama Pak sebetulnya kerja di sini. Oh seperti itu ya Pak. Ya mungkin tanpa basa-basi lagi, lalu mereka mempersilahkan si Mang Ara dan si Bi Isah ini masuk untuk membersihkan kantor gitu kan. Nah, singkat cerita, di bulan kedua mereka bekerja, si Bu Mary ini sering datang ke pabrik. Dalam 1 minggu itu ya hampir 2-3 kali datang gitu kan ke pabrik. Dan si Bu Mary ini ya sangat baik lah pada mereka. Setiap kali datang selalu membawakan mereka makanan. Dan semakin sering si Bu Mary ini datang ke pabrik, semakin akrab lah mereka bertiga itu. Karena setiap ke pabrik si Bu Mary ini ya cuma ngobrol-ngobrol aja di pos satpam sama si Ali dan si Rudi, dan gak pernah itu kan yang namanya ngontrol-ngontrol lagi ke ruangan kantor gitu kan, cukup di pos satpam aja. Nah, walaupun mereka ngobrol cuma bertiga gitu kan, si Bu Mary ini ya seringnya fokus atau nanyanya ke si Ali, nanya tentang keluarganya si Ali lah, nanya tentang si Ali sudah punya pacar apa belum. Seperti itulah terlihat gitu kan kalau si Bu Mary ini ya mungkin ada perasaan gitu kan sama si Ali. Nah, ada salah satu nih pertanyaannya si Mary ini yang ditanyakan ke si Ali, dan itu sangat jelas kalau si Bu Mary ini menyukai si Ali. Pak Ali, katanya, kapan-kapan saya boleh nggak main ke rumah biar saya bisa kenalan sama orang tua Pak Ali, kata si Bu Mary ini kan ke si Ali. Nah, mendengar perkataan si bos seperti itu, si Ali langsung demam. Percaya nggak percaya ya, karena seorang karyawan gitu kan, seorang satpam disukai dan dicintai oleh seorang bos. Dan singkat cerita, 4 bulan mereka bekerja, sudah hampir 2 bulan si Ali pun akhirnya resmi pacaran sama Bu Mary atau sama bosnya itu sendiri kan. Nah, dan selama itu sebetulnya banyak sekali keanehan-keanehan yang belum mereka sadari. Dari mulai ruangan kantor yang terbengkalai tapi tetap rapi dan bersih. Terus datangnya Bu Mary atau si bos ini kan ke pabrik selalu malam hari dan tidak pernah sekalipun memakai kendaraan, selalu aja berjalan kaki. Padahal kan dia
bos pabrik gitu kan. Udah pasti kalau dia bos pasti orang kaya gitu. Masa gitu kan nggak punya mobil barang satupun. Nah bahkan pernah satu ketika si Bu Mary ini datang ke rumah si Ali, bertamu gitu kan, dan berkenalan sama orang tuanya si Ali. Dan bertamunya pun ya tidak wajar, karena dia datang bertamu ke rumah si Ali itu tepat pada waktu tengah malam. Nah, suatu hari, tepatnya di hari Minggu mungkin kan, si Mang Ara dan si Bisa datang kembali ke pabrik ya, bertujuan untuk membersihkan kembali ruangan kantornya si bos gitu. Nah setiap kali si Mang Ara dan si Bisa datang ke pabrik, si Ali dan si Rudi nggak pernah gitu kan ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan pada akhirnya ya si Rudi lah gitu kan yang mencoba iseng nih ngobrol sama Mang Ara dan si Bisa yang lagi membersihkan kantor gitu kan, sambil mau nanya-nanya gitu kan, kenapa mereka berdua membersihkan ruangan hanya sebulan sekali gitu kan, gak rutin tiap hari gitu. Mara, kok ngebersihin kantornya cuma sebulan sekali, gak tiap hari, kata si Rudi. Iya pak, memang si bos nyuruhnya sebulan sekali aja, biar ngeberdebu aja katanya. Nah, kata si Mang Ara gitu kan ke si Rudi. Oh gitu Mang, kata si Rudi tuh. Terus Mang, kalau si bos itu orangnya gimana? Apa memang dia suka baik ya sama karyawannya dulu, kata si Rudi. Oh iya pak, si bos mah memang baik sama semua karyawan. Bahkan saking baiknya dia sering dimanfaatin teman-temannya, atau ditipu gitu, sampai ditipu nih sampai bangkrut pabriknya seperti ini. Oh gitu ya Mang, kata si Rudi lagi kan itu. Waduh, benar-benar sempurna ya Mang, si bos itu udah cantik, baik lagi, kata si Rudi. Nah lalu si Mang Ara dan si Bisa seperti yang bingung mendengar ucapan si Rudi seperti tadi. Terlihat saat Mang Ara dan si Bisa mengerutkan kening yang menandakan gitu kan, yang menandakan kalau mereka itu merasa kebingungan. Maaf pak, maksudnya cantik dan baik hati itu si bos yang mana, kata si Mang Ara itu kan. Soalnya si bos pemilik pabrik ini namanya Pak Anton. Nah si Rudi mulai kaget, karena katanya si bos pemilik pabrik ini seorang laki-laki dan namanya itu Pak Anton, bukan Mary. Ah yang bener Mang Ara, jangan bikin saya bingung dong, kata si Rudi kan. Nah justru saya yang bingung pak, masa Pak Anton dibilang cantik, kata si Mang Ara. Lah ini benar Mang Ara, 3 bulan ke belakang atau sebulan saya saat bekerja di sini, malam-malam ada yang datang, perempuan namanya Mary, dan dia mengaku sebagai pemilik pabrik ini, kata si Rudi. Ah yang benar Pak Rudi, serempak kata si Mang Ara, dan Bisa kaget. Benar Mang Ara, Bisa, saya berani sumpah, kata si Rudi. Bahkan hampir 2 hari sekali dia kesini. Apa mungkin itu dia gitu mak, kata si Mang Ara ke Bisa, istrinya itu gitu kan. Gak tahu juga pak, kata si Bisa ke Mang Ara. Coba pak, itu ada foto si Neng di laci meja, katanya, ambil aja dan liatin ke Pak Satpam, barangkali bukan dia yang dimaksud, kata si Bisa ke Mang Ara gitu kan. Ya lalu diambillah foto yang ada dalam laci meja itu ya oleh Mang Ara gitu kan, untuk ditunjukkan ke si Rudi. Diambillah gitu kan fotonya, langsung ditunjukin ke si Rudi kan. Yang bapak maksud si bos cantik itu ini bukan, kata si Mang Ara gitu kan, sambil menunjukkan 1 lembar foto ke si Rudi. Iya Mang, benar yang ini, kata si Rudi. Waduh pak,
bener nih, bapak nggak bohong, kata si Mang Ara ke si Rudi. Bener Mang, buat apa sih saya bohong, memang kenapa Mang? Si Rudi mulai penasaran, terus mendesaklah si Mang Ara untuk menjawab apa yang sebenarnya gitu kan, untuk menceritakan yang sebenarnya. Dan si Mang Ara pun tidak menutupi, dia langsung menceritakannya siapa Bu Mary itu sebenarnya. Jadi gini Pak, kata si Mang Ara, Neng Mary ini memang anaknya si bos mata wayang satu-satunya. 10 tahun sebelum pabrik ini bangkrut, katanya, Neng Mary ini sebagai manajer di pabrik ini dan pernah berpacaran dengan salah satu karyawan di sini. Nah, dan setelah hubungan mereka diketahui oleh Pak Anton, Neng Mary dikurung di kamarnya karena ya Pak Anton tidak setuju gitu kan, tidak menyetujuinya. Sementara untuk karyawannya pun ya dikeluarkan dari pabrik tersebut, dari pabrik ini, kata si Mang Ara itu. Karena besar cintanya si Mary ke pacarnya itu, pada akhirnya ya Mary berniat kabur dari rumah gitu kan, dan keluar melalui jendela kamarnya. Tapi naas, dan Tuhan berkata lain. Saat si Mary keluar, katanya, keluar jendela maksudnya, dia terpeleset dan jatuh dari lantai 2 jendela kamarnya sampai meninggal dunia. Mendengar cerita Mang Ara, si Rudi kaget bukan main tuh. Wajahnya langsung pucat, keringat dingin pun membasahi tubuhnya si Rudi. Cerita selanjutnya seperti apa ya, kita lanjut ke part 2.